Ada salah satu yang megangin dia, Ah. tapi tiba-tiba mundur ke belakang, teriak, "Curi!" Heeh. karena merasa tangan dia itu dipelintir, padahal udah melintir. Oh, Gitu. "Kenapa dibakar? Kalau dibakar, gua yang mati." Anjir, gitu cek si Juned teh. jadi si Andi melihat si bayangan hitam itu teh cuman kalau lagi sama si Tuti. Selamat datang kembali di 599 FM Horror. Nah, ya. Malam ini di segmen horor, kami berdua akan menyuguhkan menyuguhkan banget bahasana. Mana menyuguhkan. Menyuguhkan cerita-cerita, berdasarkan pengalaman teman-teman kita lah ya, Yap. yang mereka ceritakan kepada kita tentunya, gitu. Udah langsung aja lah, tanpa basa-basi silakan Bung Oji. Nah, nah jauh-jauh Bung Oji sana guys. Oke, nggak Oke. apa-apa. Jadi ada cerita pertama, Hmm. karena bakal ada cerita kedua. Iya. Iya kan? Iya. Cerita keduanya dari Bung Irfan. Nah jadi Pak Yeye gitu. Jadi palempar-lempar kieu. Pakai lawan lah ya. Ini jadi cerita pertama teh ada sebuah kesaksian. Hmm, Intinya adalah dipelet cenah. dipelet. Pelet gitu. Ngeri. Ngeri. Jadi kalau tapi sekarang mah itu kalau jadi hari yang punya tuh pengalamannya mah aman, udah nikah, udah punya anak. Heeh. Ini mah pengalaman dulu. Sekarang gitunya, sekarang Pas mah update-nya udah nikah. pas zaman ceritanya pas zaman SMA Hmm, sama pas kuliah hmm, gitu. Jadi pas dia SMA kelas 3 mhm, gitu, dia tuh kisah sama mantannya pas dia kelas SMA pas SMA kelas 3. mhm, Dia pernah pacaran sama adik kelasnya heeh, gitu. Hanya sebagai informasi ini yang nyeritain cewek. cewek. Heeh, nah jadi Sebut biasalah saja sebut saja satunya Riani. Riani. Anjing, Riani jadul pisan. Wulandari kayak sa-zamannya Wulandari. Anjir, Titi Puspa gitu, Heeh. Titi Puspa. Ya maksudnya tuh gitu lah isi sebut saja Riani. Ya, Ya, si Riani tahu kelas 3 teh. Pertama dekatnya biasa jadi si Riani teh pernah pingsan mhm, dulu teh, mhm. biasalah. Nah, yang nolongnya teh waktu di sekolah teh si mantannya itu sebut saja siapa? Sebut saja Chef Juna. Sebut saja si Juna, Si Juna. namun si Riani nama manehna ngomongnya si kampret. Kesel juga. Nyeritakeun dia teh si kampret. Kesel pisan. Tapi jangan si kampret ya si Juna. Si Juna, Apa si habis Juna nembok. nembok. Episode ini talk show. Oke, kembali lagi ke si Juna waktu dia pingsan si Riani teh ditolong sama si Juna gitu. Heeh. Nah, biasa lah nya anak mudanya mau Mhm, ditolong jadi deket-deket, teleponan, mhm. SMS-an gitu sampai akhirnya mereka berpacaran gitu. Heeh. Karena jadi si Juna tuh baik cenah dulu Mhm, teh gitu nya. mhm, Biasa. Zaman telepon SMS-an terus teh lagi pernah nah, keanehan pertama teh pernah waktu di warnet cenah ya. mhm, Di warnet sendiri, mhm, enggak lagi sama si Juna, si Riani teh lagi di warnet. mhm. Biasalah teleponan gitu. Nah, pas di tengah-tengah teleponan si Riani teh denger kayak ada suara cewek minta tolong. Di sumbernya di mana dia? Di luar atau di HP-nya? Nah, yang kedengaran sama si Riani mah di telepon. Oh, di teleponnya. Gitu, di Heeh. teleponnya kayak, "Riani tolong," gitu, suara Mhm, cewek beberapa kali. mhm. Nah, sama si Riani ditanyain ke si Juna itu, tapi si Juna bilangnya nggak denger apa-apa. Mhm. Tapi penasaran kan, saking Mhm. penasarannya udahlah pas udah mau pulang dia tuh sampai nyari ke kompi dulu mah, disebutnya bilik-bilik di warnet, Oh, ya ke ya. kompi-kompi Bilik lain. warnet lah. Bilik warnet ke bilik-bilik yang lain, dah nggak Berarti dia ada. nelponnya di mana? Di warnet, jadi sampai warnet cuma teleponan lah zaman dulu, Oh, ya. Nah gitu, oke. Nah, sampai nanya ke abang-abang iya nak apa sih abang-abang operator ya, heeh. udah nggak ada, saya nggak denger apa-apa. Takutnya dari luarnya. Oke lah, udah nggak dipikirin lagi, dan namanya lagi, apa namanya, lagi bucin, heeh. Mhm, Ya pacaran, sampai keanehan keduanya teh si Juna teh pernah bilang secara langsung ke si Riani teh, mhm. kalau, "Aku pakai bulu perindu loh." Apa tuh Anjing. bulu perindu? Apal tapi nggak tahu fungsinya teh apa. Pernah denger lah bulu-bulu peringgi teh, tapi kayak yang gua tahu mah maksudnya kayak simpang siur gitu. Kayak katanya buat
kebal, katanya buat pelet buat cinta. Tapi konteks dari itunya Bulu Perindunya apa sih? Untuk Dari si cinta. Juna untuk cinta. Karena memang Berarti ngakunya. heeh, yang gue tahu memang buat cinta sih, jadi kayak semar mesem Semar daripada Mesem juga sebenarnya Ipan pernah dengar, tapi nggak tahu bentukannya juga kayak gimana. yang nggak tahu Nggak tahu kan? kayak Tapi awal yang cuman semar denger doang letik kan? itu apa Mas? Nggak tahu nggak tahu sama Oke. sekali. Oke lanjut aja, Heeh. gitu, Bulu Perindu teh apaan? Si Riani nanya ke si Juna, Mhm, "Apaan Bulu Perindu teh?" "Ya ini buat pelet cenah." mhm. Bahkan sampai Kak bilang, "Aku bisa dapetin kamu juga karena ini." Cenah teh si Anjir, Junana teh kok gitu. ngakunya? Tapi yang Aneh jadi gitu. aneh si Rianinya tuh tidak Nggak mempermasalahkan. nggak mempermasalahkan itu pada saat waktu itu teh. Mhm. Oke, udahlah ada pacaran terus. Nah, tapi akhir-akhirnya mah putus. Kok bisa Putus padahal pakai Bulu setahunan Perindu? lah, karena ke-gap selingkuh si Junanya. Eh. Si Tapi Juna kan biasanya kalau udah kepelet mah nah kan tetap cinta. ini dia menariknya di sini. Jadi setelah putus itu teh udahlah masuk masa kuliah. Nah, si Rian itu belum tenang hatinya teh. Mhm. Jadi belum ikhlas, jadi nangis Mmm. gitu nya. Sampai-sampai pemberian, si Juna tuh kayak kalung, Mhm. kalung masih dipakai sama dia pas kuliah Mhm. teh. Mmm. Heeh, dia masuk kuliah kan. Kuliahnya teh jadi mengharuskan si mahasiswanya tuh nggak tahu mengharuskan, nggak tahu memang ada fasilitasnya di asrama gitu. Mmm. Nah, dia teh tinggal di asrama Mhm. selama kuliah teh. Di asrama itu hampir tiap hari si Riani teh kesurupan. Mmm. Jadi di lorong asrama teh kesurupan sampai dia teh si jempol kakinya teh geus bener-bener nyeri lah karena kan emang kalau pas kesurupan teh suka dipencet gini jempol Heeh, kaki teh. Sampai heeh, geus nyut-nyutan wae unggal poe teh dah saking unggal poena kesurupan heeh. dipencetan wae eta teh nya. Itu teh biar nggak kesurupan lagi kan? Tahu katanya mah Katanya mah gitu. kan kayak gitu. Jadi biar 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 ngerasain sakit terus Heeh, sadar jadi terus gitu. sadar. Masa Padahal biar ngerasain sakit mah gampang pakai tabung gas lebih efektif, padahal dengerin itu setelin pidatonya Prabowo. Wah itu mah jigana bener sih setan lagi nggak kuat jadi Gak kuat, keluar gak kuat, gak kuat. Anjing anjing eta lucu sih orang kesurupan disetelkeun pidato Prabowo setanna teu kuat. Teu kuat eta langsung keluar aja. Bahkan setan pun tidak kuat, orang ngomong lagi, "Saudara-saudara." Oke lanjut ya, lanjut itu. Balik lagi. Karena doangnya da rejim kita membaik ya. Enggak sih. Nah, bercanda doang. Heeh, Oke lanjut ya, kesurupan nah, nah tapi sampai suatu hari mmm, pas dia kesurupan juga, yang megangin dia tuh banyak, mhm, cewek, cowok pada megangin dia karena mhm, berontak juga, mhm, sampai kan ada salah satu seniornya teh cowok, mmm, sampai si cowok itu teh ngerasa pas megangin teh kayak dipelintir itu teh tangannya teh. gimana maksudnya? Ada salah satu yang megangin dia, Ah, tapi tiba-tiba mundur ke belakang, teriak, "Curi!" heeh. karena merasa tangan dia tuh dipelintir, padahal udah melintir, Oh jadi gitu. yang kesurupannya juga secara fisikal mah nggak kayak ngelintir Enggak, tapi kayak padahal dipelintir secara gaib. secara goib. Oke, Nah, yang meganginnya kan, heeh, yang meganginnya itu juga didoain lah, didoa-doain sembuh, heeh, heeh, udahlah. Nah, waktu pas saat ditenangin, pas kesurupan pas udah tenang, mhm, ada salah satu senior yang ngobatin dia teh, mhm, ngeh itu jadi ditelisik lah mhm, barang-barang nu dipake ku si Riani teh, dicari asal-usulnya. mhm, Nah, ke si kalung we terakhirnya, kalung itu punya siapa? mhm, Dari siapa? mhm, Kalung teh meuli kah atau pamere kah? mhm. Nah, terus aya salah satu senior cewek yang Mhm. sekamar sama si Riani nyeletuk, Nah, "Dari mantannya Bang." nanti Itu, dari mantannya Bang. Nah, kemudian disuruh dilepas lah. Emang pas setelah dilepas teh rada tenang, mhm, cuman si perasaan si Riani teh masih tetap, sedih. Jadi sedih we teh terus bawaannya gitu teh nya bawaannya teh. Jadi tapi lain sedih karena jempolnya nyeri wae nya, memang memang sedih sedih. teu pararuguh Sedih teh. teu bararugut ya malam teh sedih. Akhirnya dibawalah kebetulan karena memang, eee, bukan muslim, tapi nggak Mhm, tahu Kristen, nggak tahu Katolik, nggak tahu apa pokoknya mhm, mah. Dicarilah pendeta yang bisa eksorsim. ya berarti non Heeh. muslim dong kalau Iya datang ke maksudnya, pendeta. soalnya gue takut salah ngomong, takutnya kalau Protestan nggak eksorsim gitu, Katolik nggak Ya gitu, pokoknya yang berarti penting itulah. non muslim yang udah jelas Heeh. mah. Nah gitu. Setelah Mhm, beberapa hari lah, beberapa kali
ketemu didoain didoain didoain, Heeh. alhamdulillah lagi Heeh, kalau syukurnya, kita mah syukurnya alhamdulillah si bersyukur. Riani teh sembuh, gitu. Nah, entah kenapa, Mhm entah kebetulan atau apa, mhm sebulan kemudian setelah dia ngerasa sembuh teh, mhm si kampret Juna teh nelpon, mhm. nanya kabar segala macam lah. Emang Ka si pertamanya mah Riani teu teh. diangkat-angkat, cuman diangkat juga karena menurut si Riani mah urang hayang nya katanya dia pengen Mengkonfrontasi heeh, ya, like nanyakeun. mengkonfirmasi dirinya dia tuh udah sembuh apa belum dengan nyobain Oh. ngangkat cik lamun ngangkat misalkan masih ada rasa deui berarti urang can cager, Oh, heeh, make gitu. sure ya. Nge-make sure, diteleponna dan ternyata memang nggak ada rasa apa-apa sih. Oh, berarti bener-bener kalungna nya, si Heeh, ieuna, tah si si Juna Meriana, nanyakeunna langsung to the point, "Kalungna kalung 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 yang gua kasih mana?" cenah. heeh "Bakar," ceuk si ieu teh, sebagai informasi poho si kalungnya dibakar. heeh Dibakar, ngadat si Juna teh, ngamuk, heeh. "Kenapa dibakar? Kalau dibakar gua yang mati." Anjir. Gitu cek si Juned teh. Nggak banyak ngomong di pareuman lah dimatiin lah sama si Riani teh teleponnya. Udahlah di situ teh nelpon-nelponin terus dia nggak diangkat, diblok, Mhm. nggak pernah dengar kabarnya sama sekali sampai Sampai sekarang. sekarang. Si Ayeuna Ria mah day meureun, nah, nya. kita mau mengaminkan tapi nggak tahu nya takutnya salah ya nggak tahu lah si Riani juga si Rianinya katanya nggak tahu dan nggak mau tahu juga. Nggak mau tahu juga dah, emang kampret Emang kampret. si Juna nya, mending nembok sih si Juna. Oke, gitulah. Gitulah, Lumayan ya guys ya sebagai serem sih itu, cerita serem. pembukanya karena ya memang untuk penampakan bukannya nyepelin penampakan, tapi kadang penampakan kalau nggak ganggu fisik mah ya, ini mah kalau yang mau begitu mah suka Heeh, euy, ganggu euy. ganggunya sampai ke fisik cuy, Ya kita doain takut mah lah. semoga si Riani mah, si Riani nggak pernah kena gitu-gitu lagi ya. Heeh, dan untuk Juna semoga kalau masih hidup lah bertobat lah ya, Tobat. Kejadian udah lama juga sih soalnya. udah lama ya. Oke, Mmm, itulah. Sekarang dari gua, dari Bung Irfan, dari cerita gua, nggak jauh-jauh dari melet-pemelet kayaknya ini ya, kayaknya ya. Jadi gua tuh sempet diceritain sama temen kuliah gua, oke, sebut saja si Andri. mhm. Si Andri ini dulu punya pacar namanya si Tuti, Andri dan Tuti, Andri dan Tuti gitu kan. oke. Punya pacar Tuti waktu dia SMA. Aing kenapa ketawa sih ngomong Tuti? Nggak tahu, Kenapa dengan nama nggak Tuti? ada apa-apa, cuman lucu aja. Oh jadi nama Tuti itu lucu. Lucu, tapi nggak dalam hal yang positif, In a good way. in a good way. Oke lanjut Ya lanjut. maksudnya waktu kelas 3 SMA tuh mereka tuh berpacaran lah Oke. gitu. Terus ya seperti anak muda pada lainnya yang sedang kasmaran. Mereka kan ngedate kayak gitu, tapi kan mereka tuh satu kelas juga gitu. Jadi otomatis kan mereka pasti ke kantin bareng. Ya. Mhm. Nah, pas ke kantin bareng, si Andri tuh kadang kayak ngeliat, gimana, kayak ada ngeliat sosok-sosok hitam gitu, kayak ngikutin gitu. Gimana ya kalau misalkan lagi di kantin nih, eh gimana posisinya tuh mereka tuh ini si Andri, ini di tengah meja, ini si Tuti jadi hadap-hadap. Hadap-hadapan. Nah, entah kenapa si Andri tuh selalu ngelihat bayangan hitam tuh di belakangnya si Tuti terus. Mmm, Walaupun agak jauh ya, mhm. kayak bayangan hitam gitu lagi ngelongok di balik mana gitu, kadang mah di balik tembok atau di balik lemari, lemari, itu lemari ibu kantin. Oh, jadi kayak lagi merhatiin si Tuti apa merhatiin si Andri? Kayak merhatiinnya mah kayak merhatiin si Andri, tapi kayak ngikutin si Tuti karena, pengakuan si Andri, anjir pengakuannya siga Penuturan lah. heeh, cek si Andri cerita mah, jadi si Andri melihat si bayangan hitam itu teh cuman kalau lagi sama si Tuti. Oke oke Heeh, oke. mereka ngedate keluar nih, Ada ke Bukit Bintang, anjir Bukit heeh, oh Bintang. anjing zaman dulunya ke Bukit Bintang, lagi di kafe, Heeh. biasa posisi berhadap-hadapan lagi. Nah, jadi si bayangan hitam itu teh ada lagi di posisi belakangnya si Tuti walaupun ya dari jauh tapi kayak ngelongok gitu, ngelongok misalkan ada pohon nih di belakang si Tuti, di balik pohon teh kayak ngelongok. Oh, Tapi si Andri belum belum berani cerita ke si Tuti. Si Andi teh, ya udah we gitu da si Andi nyangkanya mah, itu hantu teh nggak ada sangkut pautnya sama si Tuti. Jadi kayak, oh eta mah jigana ngajung jurigan urang, lain si Tuti. Tapi anehnya, si hantu itu teh selalu ya gitu posisinya tuh,
selalu terlihat saat si Andri bersama si Tuti. Iya, jadi si Andri ngelihat bayangan hitam itu pas ada Heeh. si Tuti we. Nah itu teh nggak berpatokan sama waktu, mau malam, mau siang, mau sore, yang penting ada si Tuti. Si Andi tuh kadang suka ngelihat si bayangan hitam itu. Iya. Walaupun nggak lama kayak giniin, ngelongok, tapi selalu ada gitu. Jadi mereka tuh pacaran teh kayak bertiga gitu aja, kayak cinta segitiga aja. Oke. Jadi kalau kita berduaan teh ada setan. Ada itu. Kalau lagi berdua teh ada setan, itu teh si bayangan hitam. Si Andri mah lihat setannya. Heeh. Oke. Udah gitu ya. Sebulan, 2 bulan lah, 2 bulan masa mereka pacaran, tiba-tiba nggak ada masalah apapun gitu ya, nggak ada masalah gede apapun, tiba-tiba si Tuti ngajak putus. Hah? Ngajak putus. Alasannya apa? Kata si Tuti teh, alasannya karena aku, suka sama adik kelas kita, namanya si Andi lah, sebutlah si Andinya. Nih, jangan mirip-mirip banget eta. Siapa Soalnya atuh? si Yoga. Yoga atuhnya, heeh. Sama si Yoga. Emang si Andi mirip sama siapa? Oh, Si Andri, heeh, bener. Si Yoga. Sama si Yoga gitu. Lah, kok kayak gitu? Kan kita nggak ada masalah atau nggak apa-apa. Ya nggak tahu, cenah perasaan aku tiba-tiba aku dimimpiin si Yoga, tiba-tiba di pikiran aku selalu ada si Yoga. Tapi emang si Tutinya tuh confess gitu, jadi emang ngomong aja Emang ngaku gitu. jujur karena mimpi, Heeh, kok kayak ada salah satu pemimpin negara bikin proyek dengan anggaran ratusan triliun karena 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 mimpi, wangsit. bener, Gitu. karena terlalu percaya mimpi. Maaf, maaf, maaf. Lanjut, lanjut. Nah, otomatis kan si si Andri ini berpikir, kok alasannya nggak jelas banget kan? Nah, Nggak masuk akal gitu, padahal si Andri nggak pernah selingkuh, hubungannya juga baik-baik aja. Nah, si Andri curiga ke si bayangan hitam itu. oke. Heeh. Nah, tiba-tiba sebelum sebelum apa, sebelum putus lah terakhiran lah Mhm. ketemu, terakhiran ketemu, pulang sekolah ketemu, ngobrol gitu lagi pokoknya mah. Kata si Tuti teh, aku selalu kepikiran si Yoga, nggak tahu kenapa tiap malam kepikiran si Yoga, pagi kepikiran si Yoga, padahal mereka ketemu tuh ngakunya si Tuti ya, cuman baru 2 kali, itu juga cuma di kantin. Oke. Waktu si Andri sakit lah, jadi kan biasanya berdua nih kayak Mhm, biji mhm. ke kantin. Biji Si kayak biji. berdua. Soalnya ada pemimpin negara. Udah, udah. Saudara saudara. Nggak, lanjut, lanjut, lanjut. Oh gitu, si Andri curiga lah, kok aneh ya? Nah, semenjak si Andri sama si Tuti itu putus, si terakhir si terakhir mereka ketemu, si Andri nggak ngelihat si bayangan hitam. Mmm, Heeh. Nah, udah gitu ginilah, nggak tahu karena emang udah jalannya, tiba-tiba kan si si apa, si Tuti ini izinlah ke kamar mandi, ke WC. Pas nggak dibawa dong, oke. pas sekolah kan. Nah, dibukalah, ternyata dibuka teh kayak ada gumpalan kain gitu. Gumpalan kain emang kecil, kecil banget kayak nyelip, jadi kayaknya mah ya nggak tahu ya, mungkin karena pelet memelet itu kayaknya si Yoga tuh masukin itu, Oh, buhul, masukin si buhul oh kayaknya bubur itu namanya. buhul. Karena kalau gua guys ya, untuk perpeletan tuh nggak ngerti kayak semar mesem tadi. Ya, Terus selain semar mesemnya bulu perindu, bulu perindu. bulu kubik. Oke, Udah bulu gitu teh muut. dibuka teh kayak ada, nggak tahu bahasa apa, pokoknya nggak jelas kayak ada bacaan-bacaan gitu. Ya, biasanya Arab, Ya nggak biasanya, tahu tapi sih, nggak tapi tahunya. kata si Andri mah bukan Arab. Kalau Arabnya tahulah, kayak Arab gundul atau apa juga, tapi ini mah kayak nggak tahu Sana tuh apa. Rusia, Nggak tahu, tulisan bahasa Rusia. kolbu kayaknya. Pokoknya mah nggak jelas gitu, diambil lah sama si Andri, Mhm, diambil, set, datanglah si Tuti, udahlah mereka udah pulang gitulah. oke. Sama si Andri, si kain yang Buhul itu buhul itu dibakar. bakar. Lagi-lagi dibakar caranya kan, dibakar. Nah, pas ngebakar itu, si Andri tuh ngebakarnya kan dia di kamar, jadi kayak pakai wadah kaleng gitu, Ah, biar nggak ya, kebakaran kan, pakai heeh. wadah kaleng. Di kamarnya itu kayak kayak ada suara, "Wah!" Asli, Asli, kata si Andri. menurut penuturan si Heeh, Andri. beneran saudara Andri Terus, alias terus? Bung Andri. Sere Kayak ada suara, scary-nya? "Wah!"
Pas si kainnya habis terbakar, udah nggak ada lagi, Suaranya hilang. suaranya hilang. Dan sudah seperti kalian tebak, besoknya si Tuti minta balikan. Hai, karena ya nggak tahu kenapa si Tuti tiba-tiba ya jadinya kangen lagi sama si Andi. Terus si Tutinya juga sadar kenapa gua mutusin si Andi ya. Oh, jadi mainnya tiba-tiba, "Loh, Loh, kok gua waktu itu minta putus sama si Andi gitu. Dan untuk yoga sebenarnya kata si Andi karena si Andi orangnya mageran. Yang penting ini masalah udah clear, nggak dikonfrontasi si yoga. mantap Ya kalau udah gitu." aja gitu. Dan sampai sekarang Andi dan Tuti sebenarnya nggak jodoh sih, nggak sampai Oke, nikah. oke. Akhirnya mah putus. Tapi, ya itu berarti itu kan pelet juga kan? Si Bully itu berarti? Ya, Karena ada kain-kain gitu. Nah jadi semenjak itu ya mereka berdua aman-aman aja. jadi ya kayak Putusnya mah pasangan karena ya karena hal lain lah, hal lain dan karena sebab masalah pasangan pada biasanya. jadi di luar hal Di gaib luar itu hal mah, goib bukan gitu. karena tapi henteu ka si Yoga deui setelah putus teh enggak kan? Enggak Nya enggak berarti kayaknya mah jadi mereka tuh, pacaran sampai lulus. Ya tapi nggak tahu juga kan kata si Andri pas setelah putus mah udah putus komunikasi ya bisa aja sebenarnya kalau sekarang ada kemungkinan sama si Yoga kan, ya tapi cuman cuman kan nggak tahu juga. ya menurut si Andri dia kalau misalkan nggak ada masalah yang aneh-aneh pada saat bukan masalah aneh-aneh maksudnya, ya masalah pada umumnya orang putus Heeh, mah nya orang berarti emang putus bukan aja. bukan karena hal gaib mungkin. Heeh, cuman emang yang paling mengerikan tuh pas ngebakarnya kan kata si Andri tuh, si suaranya tuh yang, gitu teh kayak bukan di luar, kayak di dalam Oh di dalam otaknya, kayak di dalam oh kepala oh gini, di dalam kepala. dalam kepala, lamun getihan mah juga getih huwungan Oh gini. gitu, ketiupan. Heeh, jadi si suaranya tuh bukan kayak di luar, misalkan kayak suara kayak di luar tapi orang lain nggak denger, tapi suaranya tetep kayak suara di luar kan, ada bisik-bisik, ini mah bener-bener di dalam kepala. Waktu Anjing. itu si Andri nah kata si Andri tuh itu sebenarnya yang paling mencekap tuh, pas bagian suara itu bukan ngelihat bayangan karena sebenarnya bayangan tuh, cuman sebentar aja selewat, cuman emang selalu ada aja, si bayangan itu tuh. Cuman emang si scene lagi, apa, teriak suara teriak itu yang paling serem sih. Oh, pasti Kasihan.